Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai definisi. tonton sampai habis ya. Jangan lupa di-like, di-subscribe. The number you have dialed has been changed. Pengertian dari definisi. Jadi, istilah definisi berasal dari kata Latin definitio yang berarti penentuan arti atau pembatasan. Sebuah definisi yang baik tentulah harus berupa rumusan yang singkat, tepat, jelas, padat dan lengkap. Selain itu juga mampu memperlihatkan perbedaan konsep atau hal yang dijelaskan dengan konsep yang lain. Dengan demikian, definisi berarti penentuan batas pengertian sebuah istilah atau konsep secara singkat, tepat, jelas, padat dan lengkap sehingga istilah yang hendak dirumuskan itu dapat dimengerti secara jelas dan dapat dibedakan dari istilah-istilah yang lain. Menurut Rapar tahun 1996, kata atau ungkapan yang hendak dijelaskan disebut dengan definiendum. Sedangkan bagian yang menjelaskan definiendum disebut dengan definiens. Maka dari itu, definiendum merupakan hal atau konsep yang ingin dijelaskan, sedangkan definiens merupakan penjelasan dari definiendum. Dapat kita pastikan dengan salah satu contoh berikut. Pena adalah alat yang digunakan manusia untuk menulis. Di sini, pena jelas merupakan definiendum dan alat yang digunakan manusia untuk menulis merupakan definiens. Jenis-jenis definisi. Dapat dilihat bahwa definisi dibagi menjadi dua, yaitu definisi nominal dan juga definisi real. Definisi nominal dibagi menjadi dua, yaitu definisi nominal umum dan definisi nominal khusus. Definisi real juga dibagi menjadi dua, yaitu definisi esensial dan juga definisi deskriptif. Kemudian definisi esensial ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu definisi esensial fisik dan juga definisi esensial metafisik. Sedangkan definisi deskriptif dibagi menjadi tiga, yaitu definisi kausal, definisi genetik, dan juga definisi aksiden. Yang pertama, definisi nominal. Definisi nominal atau juga biasa disebut sebagai definisi verbal adalah definisi yang paling sederhana daripada yang lainnya dan bersifat sementara karena hanya memberi penjelasan etimologis atau memberi sinonim kepada istilah yang hendak dijelaskan. Contoh definisi nominal yang menggunakan penjelasan etimologis, logika adalah istilah yang diambil dari kata Yunani logikos yang dibentuk dari kata benda logos yang berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal, kata, percakapan, atau bisa juga berarti sebagai ungkapan lewat bahasa. Kemudian ada contoh definisi nominal dengan memberikan sinonim. Sultan adalah seorang raja. Dapat dilihat di sini bahwa sultan merupakan sinonim dari raja. Definisi nominal umum. Definisi nominal umum adalah definisi yang pada umumnya dapat diterima oleh semua orang. Jadi, definisi ini memberikan penjelasan tentang suatu kata atau ungkapan dengan sesuatu yang sesuai dengan pemahaman umum. Contoh definisi nominal umum, masjid adalah tempat beribadah bagi orang yang beragama Islam. Dari definisi ini terlihat jelas merupakan definisi yang umum dan tentunya dapat diterima oleh semua orang. Kemudian ada definisi nominal khusus. Definisi nominal khusus adalah definisi yang bersifat relatif dan juga subjektif. Definisi ini biasanya tidak berlaku secara umum. Jadi, kata atau ungkapan tersebut dapat memiliki arti atau definisi yang berbeda untuk setiap orangnya. Contoh definisi nominal khusus, arti kata bebas dan merdeka. Menurut saya, merdeka adalah kebebasan, tetapi mungkin saja bagi orang lain, kata merdeka memiliki arti yang berbeda. Begitu juga dengan arti kata bebas. Menurut saya, arti kata bebas adalah bisa menentukan apa yang ingin dilakukan tanpa diatur oleh orang lain.
Tetapi, mungkin saja kata bebas ini memiliki arti yang berbeda menurut pendapat orang lain. 2. Definisi real. Definisi real yang biasa juga disebut dengan definisi analitis atau definisi eksplikatif merupakan definisi yang diperoleh dari proses analisis lanjutan, penguraian, serta pemaparan suatu hal atau konsep atau istilah. Definisi real sendiri terbagi menjadi dua, yaitu A. Definisi esensial dan B. Definisi deskriptif. A. Definisi esensial. Definisi esensial adalah penjelasan lewat uraian bagian-bagian yang esensial tentang suatu hal atau konsep yang ingin dijelaskan. Prinsip penyusunan definisi esensial adalah per genus et differentiam, yaitu penulisan genus proximum yang diikuti oleh differentia specifica. Pengertian dari genus proximum adalah jenis yang terdekat dengan definiendum, sedangkan differentia specifica adalah ciri yang membedakan definiendum dari genus proximum. Definisi esensial dibagi menjadi dua, yaitu A. Definisi esensial fisik dan B. Definisi esensial metafisik. Definisi esensial fisik. Definisi esensial fisik adalah penjelasan yang mengacu pada uraian bagian-bagian yang mewujudkan esensi dari definiendum. Contoh dari definisi esensial fisik yaitu manusia adalah hewan berakal budi yang terdiri atas tubuh dan jiwa. Definisi esensial metafisik. Definisi esensial metafisik adalah definisi yang benar-benar terdiri atas genus proximum dan differentia specifica. Definisi ini adalah definisi yang paling ideal. Contoh dari definisi esensial metafisik yaitu istilah dari Aristoteles yaitu Homo est animal rational, yang berarti manusia adalah hewan yang berakal budi. B. Definisi deskriptif. Definisi deskriptif adalah definisi yang memberikan penjelasan yang mengacu pada uraian tentang ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh definiendum. Definisi deskriptif terbagi menjadi tiga, yaitu A. Definisi kausal, B. Definisi genetik, dan C. Definisi aksiden. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembagian dari definisi deskripsi, yaitu definisi kausal, definisi genetik, dan definisi aksiden. Yang pertama ada definisi kausal. Definisi kausal merupakan definisi yang menjelaskan tentang sebab akibat dari definiendum. Jadi definisi ini tuh di dalamnya menjelaskan mengenai sebab, kayak kenapa definiendum itu diciptakan atau dibuat, kemudian akibat, apa yang terjadi setelah definiendum itu ada, untuk apa definiendum itu diciptakan begitu. Di sini ada salah satu contohnya, yaitu pena adalah alat yang dibuat oleh manusia untuk menulis. Jadi di sini ada sebabnya, si pena ini ada karena dibuat oleh manusia. Kemudian akibat apa yang ada setelah pena diciptakan, yaitu manusia bisa menulis. Yang kedua ada definisi genetik. Definisi genetik adalah definisi yang menjelaskan mengenai asal-usul atau bagaimana definiendum dapat terjadi. Jadi kalau tadi definisi kausal itu kenapa, kalau definisi genetik itu bagaimana? Bagaimana definiendum dapat tercipta, bagaimana definiendum dapat ada, begitu. Itu yang dijelaskan dalam definisinya. Ini ada salah satu contohnya. Awan adalah uap air yang menguap ke udara karena pemanasan laut yang disebabkan oleh sinar matahari. Jadi di definisi ini tuh menjelaskan bagaimana awan bisa tercipta, begitu. Nah, yang ketiga ada definisi accident. Definisi accident adalah definisi yang menyebutkan semua ciri aksidental yang dimiliki oleh definiendum. Definisi ini tersusun atas genus proximum. Genus proximum itu jenis yang terdekat dengan definiendum, dan accidentia. Accidentia ini sifat umum yang dimiliki oleh definiendum, jadi dia tidak spesifik. Definisi aksidental ini digolongkan sebagai definisi yang buruk karena definisi aksidental ini melakukan pelanggaran terhadap aturan dalam pembuatan definisi yang akan kita bahas selanjutnya. Berikut ini ada contoh definisi accident.
yaitu kucing adalah hewan berkaki 4 yang berbulu, memiliki kumis, memiliki cakar pada kakinya, berkembang biak dengan cara melahirkan, dan lain sebagainya. Jadi definisi ini, ciri-ciri yang disebutkan dalam definisi ini itu tidak spesifik melanggar aturan definisi sebagai sesuatu yang singkat dan padat gitu. Jadi definisi aksident ini digolongkan sebagai definisi yang buruk. Jadi tolong dihindari untuk membuat definisi dengan tipe definisi aksident ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian ketiga dari materi ini, yaitu aturan dalam definisi. Aturan definisi yang pertama, yaitu definiens, harus dapat dibolak-balikkan dengan definiendum. Maksudnya dibolak-balik di sini adalah posisinya dalam suatu kalimat. Misal, kita pakai definisi yang paling dekat dengan kita sekarang ya. Definiens adalah penjelasan dari definiendum. Nah, untuk menguji apa definisi ini memenuhi aturan yang pertama, maka coba kita balik. Kalau bisa berarti memenuhi. Kalau kita balik kan jadinya penjelasan dari definiendum disebut dengan definiens. Nah, agar definiendum dan definiens bisa dibolak-balik, maka kedua unsur ini harus sama besar, harus sama luas. Jadi, kita tidak bisa mendefinisikan sebuah mobil sebagai alat transportasi untuk mempermudah mobilitas. Sebab, alat transportasi yang bisa mempermudah mobilitas bukan hanya mobil. Dan dalam contoh tersebut, definiensnya itu lebih besar daripada si definiendum. Pembalikan tempat ini juga merupakan cara paling efektif untuk menguji sebuah definisi ini tepat atau tidak. Aturan yang kedua, yaitu definiendum tidak boleh masuk ke dalam definiens. Jadi, kata, hal, atau konsep yang ingin kita jelaskan ini tidak boleh ada di dalam penjelasannya. Kenapa? Karena dengan begitu, hal yang ingin kita jelaskan ini jadinya tidak terurai, tidak dijelaskan. Jadinya sih penjelasannya itu malah akan berputar-putar aja. Contohnya nih, di buku ajar ada contoh seperti ini. Misal kalau kita mendefinisikan logika sebagai ilmu yang mempelajari aturan-aturan logika, itu tuh salah karena si logikanya itu tetap ada di dalam penjelasannya. Dengan begitu, orang-orang yang bertanya-tanya, logika itu apa sih? Definisi ini tuh nggak berguna, karena sejatinya mereka tuh tetap nggak tahu logika itu apa. Logikanya tidak terurai. Penjelasan dari si logika itu jadinya tidak jelas. Aturan yang ketiga adalah definiens harus benar-benar menjelaskan definiendum. Jadi, definisi yang baik itu harus selalu berusaha agar istilah atau hal yang sedang didefinisikan bisa dipahami dengan jelas. Oleh karena itu, sebisa mungkin hindari menggunakan kata-kata yang bersifat ambigu atau memiliki makna kiasan, sebab kata-kata tersebut dapat menimbulkan kerancuan hingga salah pengertian mengenai si definiendum. Selain itu, jangan juga mendefinisikan si definiendum lewat contoh-contoh, karena dengan begitu, definiensinya tidak terumuskan atau tidak tergambar secara jelas. Misal, kita mendefinisikan alat tulis sebagai pulpen, pensil, penghapus, dan lain sebagainya. Nah, definisi ini tidak benar, karena dengan begitu, definiendumnya atau alat tulis ini tetap tidak dijelaskan dengan baik dan tidak dapat dipahami alat tulis itu tuh sebenarnya apa. Aturan yang keempat ialah definiens harus bersifat paralel dengan definiendum. Maksudnya gimana? Jadi, definiens harus diawali dengan kata yang strukturnya sama dengan si definiendum. Kalau misalnya kita mendefinisikan sebuah kata benda, maka jangan mengawalinya dengan kata kerja. Begitu juga sebaliknya. Jadi, ketika definiendumnya sebuah kata benda, maka awalan dari definiensnya juga harus kata benda. Jadi strukturnya sama. Misal, kita mendefinisikan jujur sebagai orang yang selalu bicara dan bertindak sesuai fakta. Definisi ini salah, karena jujur selaku definiendum adalah kata sifat, sementara awalan definiensnya yaitu orang adalah sebuah kata benda. Jadi, kalau kita mau mendefinisikan jujur, maka mulailah definiensnya dengan sebuah kata sifat juga. Nah, aturan yang kelima atau yang terakhir
adalah definiens tidak boleh berbentuk negatif sejauh masih bisa dirumuskan secara afirmatif. Maksudnya afirmatif itu menguatkan atau menjelaskan si definiendum. Penetapan aturan ini berdasarkan alasan bahwa suatu definisi disebut definisi yang benar apabila definiensnya bisa mengungkapkan makna sebenarnya dari definiendum. Kalau definiensnya berbentuk negatif atau konfrontasi akan suatu hal yang lain, maka definiensnya sama saja tidak mengungkapkan apa hakikat dari definiendum. Misalnya, kita mendefinisikan pintar sebagai tidak bodoh. Itu tidak boleh, karena kata pintar masih bisa didefinisikan dengan cara lain. Akan tetapi, ada istilah-istilah tertentu yang mau tidak mau definiensnya berbentuk negatif, karena tidak bisa dirumuskan secara afirmatif. Biasanya, istilah-istilah ini berhubungan dengan realitas atau kenyataan-kenyataan yang tidak positif. Contohnya, lumpuh. Apabila kita mendefinisikan lumpuh sebagai keadaan di mana seseorang tidak dapat berjalan, maka definisi tersebut dapat diterima. Karena definiensnya tetap sudah mengungkapkan makna atau hakikat sebenarnya dari si definiendum. Jadi, hakikat atau makna dari lumpuh itu memang tidak bisa berjalan. Sekian dari kami. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!